kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu sehat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Apa saja yang ada di dalam wawancara dan nanti sampai dengan laporannya. Oke, pembelajaran ini diambil dari tema 3 kelas 4 SD dari MUPEL Bahasa Indonesia. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa memahami pengertian wawancara. Lalu yang kedua, siswa dapat membuat daftar pertanyaan wawancara. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat laporan wawancara. Nah, sepertinya mengasihkan ya. Kita mulai yuk. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Tujuan dari wawancara adalah memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, jika ada pewawancara, pasti ada narasumber. Karena narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Di dalam wawancara, kita harus melakukan persiapan wawancara. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menentukan topik wawancara. Nah, topik wawancara ini ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Yang kedua, kalian harus membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara nanti. Dan yang ketiga, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, itu sebagai persiapan sebelum wawancara. Nah, saat melakukan wawancara, kalian yang pertama harus memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri. Di sini kalian harus bisa mencairkan suasana. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Dan yang ketiga, kalian harus mencatat jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Atau pada saat sekarang kalian bisa merekamnya. Dan kemudian kalian dapat mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan tentu saja menyenangkan. Nah, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Coba kalian perhatikan ya. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Dan yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, ada tips dan trik ketika menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dan yang kedua, pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Nah, apa saja kalimat tanya yang bisa kita pakai? Nah, Ibu menyingkatnya dengan ASKA-DIMEGA. Yang pertama, A. Apa? Yaitu untuk menanyakan benda atau binatang. Lalu S. Siapa? Yaitu untuk menanyakan orang. Dan K. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu, misalnya hari, tanggal, jam,
bulan, tahun, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu di mana untuk menanyakan tempat. Dan selanjutnya mengapa untuk menanyakan alasan. Dan ada bagaimana untuk menanyakan proses. Dan ada juga berapa untuk menanyakan seberapa banyak atau ukurannya. Gitu ya anak-anak. Sebagai catatan, kata tanya selalu diakhiri oleh tanda tanya seperti ini. Nah, contoh daftar pertanyaan untuk wawancara yaitu seperti ini. Ibu mengambil contoh topiknya budidaya ikan nila. Nah, di sini akan diadakan wawancara oleh peternak ikan. Sebagai pembukaan, kalian bisa membuat seperti ini atau menurut kalian sendiri ya. Misalnya seperti ini. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Hari ini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara mengenai budidaya ikan. Apakah Bapak bersedia? Nah, nanti narasumber akan menjawab. Nah, ini adalah daftar lainnya, daftar pertanyaan lain yang bisa kalian ajukan. Nah, nanti kalian membuat daftar pertanyaan, 10 pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada narasumber ya. Sebaiknya kalian menanyakan hal-hal yang berurutan. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, kalian perlu untuk membuat laporan wawancara. Nah, berikut bagian-bagiannya. Yang pertama, latar belakang. Isi dalam latar belakang wawancara adalah alasan mengapa melakukan wawancara. Kemudian ada topik wawancara, yaitu topik itu perlu ditentukan sebagai pembatas bahan wawancara supaya tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, maksud dan tujuan yang berisi tujuan melakukan wawancara yang kalian lakukan. Dan kemudian waktu dan tempat kegiatan. Nah, waktu pelaksanaan sangat penting untuk dituliskan berupa hari, tanggal, dan jam dilakukannya wawancara tersebut. Yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Laporan ini berisikan narasumber, pewawancara, hasil wawancara dalam bentuk narasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau rangkuman atau hasil akhir dari keseluruhan wawancara. Nah, berikut ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Yaitu yang pertama, nanti kalian bisa baca sendiri dengan mempause video dan membaca serta memahaminya ya. Dan ini dia lanjutannya. Coba kalian pahami dan nanti setelah melakukan wawancara, kalian diharapkan bisa membuat laporan hasil wawancara sesuai dengan wawancara kalian. Nah, kesimpulannya seperti ini. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang wawancara. Semoga anak-anak memahaminya dan lebih paham, lebih mengerti lagi apa yang harus dilakukan dalam wawancara dan membuat laporannya. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Tetap semangat ya. Dah.